Kalian sudah pasti tahu kalau lubang hitam adalah benda antariksa yang paling buas, ganas, dan juga rakus. Bahkan saking rakusnya lubang hitam, cahaya pun gak mampu lolos dari tarikan gravitasinya. Tapi, serakus-rakusnya lubang hitam, apakah mampu lubang hitam melahap alam semesta? For the first time ever, astronomers might have witnessed a star actually become a black hole right before our eyes, or telescopes. In this visible light image from the Hubble Space Telescope, we can see a large star about 25 times the mass of our Sun, around 22 million light-years away in the galaxy NGC 6946. Kita tidak bisa melihat lubang hitam, tapi kita tahu mereka memiliki kekuatan destruktif untuk menghapus segala sesuatu dari keberadaan yang absolut. Dan inilah yang akan terjadi jika lubang hitam melahap segalanya yang ada di alam semesta. Boom! Big Bang yang kedua. Kiamat itu akan terjadi. Makhluk hidup bertebaran seperti anai-anai. Lebih buruk lagi, sebelum kita memakan hidangan utama, mari kita perjelas dulu apa itu lubang hitam. Kalian sudah pasti tahu dengan lubang hitam, baik itu dari cerita, film, maupun game. Semuanya menggambar lubang hitam sebagai sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di kenyataannya, lubang hitam itu lebih mengerikan daripada apa yang kalian lihat di film maupun game. Dan sebenarnya apa sih lubang hitam itu? Lubang hitam itu adalah benda langit, sama seperti bumi, bulan, dan juga matahari. Dia adalah salah satu penyusun struktur dari alam semesta. Tapi, black hole terbentuk dari sekumpulan zat yang sangat kuat dan juga banyak, yang terkumpul dan terkonsentrasi dalam sebuah area yang sangat amat kecil dan juga padat. Lalu, benda padat ini memiliki gaya gravitasi yang super duper kuat. Bahkan, cahaya tidak bisa kabur dari tarikan gravitasinya. Sampai video ini pun dibuat, tidak ada satupun benda yang ada di alam semesta yang bisa menandingi lubang hitam. Oke, cukup untuk hidangan pembukanya. Kita masuk ke hidangan utama. Apakah bisa lubang hitam melahap alam semesta? Jawabannya sangat bisa. Oke, aku akan paparkan penjelasan rumit ini. Lubang hitam itu bertindak seperti pemadat sampah kosmik yang sangat mengerikan. Mereka memeras planet, bintang, bahkan galaksi sekalipun, dan merubahnya menjadi bentuk yang sangat kecil, bahkan sampai ukuran mikroskopik. Itu jika black hole melahap bintang ataupun planet. Bagaimana jika black hole memakan sesama black hole? Karena lubang hitam sudah sangat padat, keduanya akan bergabung menjadi sebuah lubang hitam yang baru, memiliki ukuran baru yang juga jauh lebih besar, daya tarik gravitasi yang meningkat lagi, memiliki ruang cakrawala peristiwa yang semakin besar dari area sebelumnya, dan umur yang lebih panjang karena energi yang didapat dari hasil memakan sesama lubang hitam sangatlah besar, memiliki umur yang panjang, kekuatan yang tiada tara, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tak ada yang bisa menghentikan black hole untuk terus makan dan terus berkembang. Dan sampai saat ini, black hole yang baru terdeteksi memiliki ukuran sangat besar dan disebut sebagai ultramassive black hole adalah TON 618 yang berjarak 18 miliar tahun cahaya. Ukuran TON 618 ini luar biasa besar, 11 kali ukuran solar system kita. Dan ini hanya badannya saja. Ukurannya menjadi 70 kali solar system kita disejajarkan secara memanjang. Dan itu adalah ukuran yang benar-benar mengerikan untuk sebuah benda. Jika black hole TON 618 ini bertemu dengan lubang hitam yang sama dengan ukuran dengannya dan memangsa satu sama lain, bam! Akan tercipta sebuah lubang hitam baru yang ukurannya jauh lebih besar dari TON 618. Kalau siklus itu terus terjadi, maka alam semesta kita akan benar-benar dilahap oleh lubang hitam. That's so scary, boss. Tetapi hal itu tidak akan benar-benar terjadi. Awalnya aku juga berpikir sama seperti kalian. Sebelum tahu teori radiasi Stephen Hawking, aku juga berpikir kalau lubang hitam akan melahap alam semesta. I don't have much positive to say about motor neuron disease, but it taught me not to pity myself and to get on with what I still could do. I am happier now,
than before I developed the condition. Sebenarnya teori radiasi Stephen Hawking ini adalah sebuah teori yang bisa disebut teori ralat. Karena Stephen Hawking sendiri pun bingung dengan teorinya sendiri, yang menyebutkan kalau black hole itu adalah benda absolut yang tidak bisa runtuh. Pada tahun 1975, penulis buku terkenal A Brief History of Time ini menyatakan bahwa lubang hitam bisa kehilangan masanya dengan radiasi. Saat itu, Hawking masih percaya dengan teori awalnya yang bilang kalau black hole itu tidak bisa hancur ataupun runtuh. Bahkan, benda apapun yang terjebak di dalam gravitasi lubang hitam tidak bisa lagi ditelusuri. Tapi, setelah berjalan puluhan tahun, ternyata Hawking seperti dihantui oleh buku A Brief History of Time. Dalam konferensi internasional tentang relativitas umum dan gravitasi ke-17, Juli 2004, Hawking mengumumkan apa yang ia percayai selama ini adalah salah. Pada saat itu, dia mengoreksi teorinya sendiri. Menurut dia, informasi yang ditelan lubang hitam mungkin bisa ditelusuri kembali, tetapi dalam bentuk yang membingungkan. Ini memungkinkan penyatuan teori gravitasi dan mekanika kuantum. Dijelaskan dalam mekanika kuantum, ruang hampa tidak benar-benar hampa, melainkan terdapat partikel yang bermuatan positif dan juga negatif. Partikel-partikel ini memiliki muatan negatif dan juga positif yang saling bergandengan dalam kondisi normal. Partikel ini akan saling bersinggungan dan juga menyatu. Lalu mereka larut. Namun, berbeda kejadian kalau berada di lubang hitam. Partikel yang awalnya berpasangan akan terpisah antara ion positif dan juga negatifnya. Itu diakibatkan oleh gravitasi yang super kuat yang dimiliki oleh lubang hitam. Partikel yang bermuatan negatif akan tertarik ke dalam lubang hitam dan akan tergabung menjadi bagian tubuh dari lubang hitam itu sendiri. Sementara itu, partikel positif ini akan terlempar keluar. Selama pelemparan keluar, partikel positif ini akan terpanaskan dan menjadi radiasi yang disebut sebagai radiasi Hawking. Nah, karena yang dimakan oleh lubang hitam adalah partikel yang bermuatan ion negatif, partikel itu justru akan membuat massa lubang hitam menjadi kurus. Ini akan terus berlangsung selama hidup lubang hitam, hingga akhirnya materi di dalam lubang hitam pun menyusut drastis. Semakin banyak partikel muatan negatif yang ia makan, semakin mudah pula kita menghitung mundur masa hidup lubang hitam tersebut. Jadi, jika lubang hitam tidak memakan benda lain atau tidak ada benda di sekeliling cakrawala peristiwa lubang hitam, maka lubang hitam tidak akan bisa berkembang. Dan kita tahu kalau alam semesta ini memiliki ruang hampa yang begitu luas. Dengan luasnya ruang hampa yang ada di alam semesta ini, mungkin sulit bagi lubang hitam untuk berkembang. Apalagi berkembang untuk mencapai sebuah ukuran yang bisa melahap seluruh alam semesta. Itu sepertinya tidak mungkin.